setuju atau tidak, kita semua nih harus aware sama pelajaran fikih kontemporer. Setuju banget. Setuju banget. Setuju pakai banget. Ntar lu sebelum dijawab alasannya, kasih contoh masalah yang terkait fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya Muhammad Haikal Fanzuri di podcast Cerita Guru. Ceritaku, ceritamu, cerita kita semua. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan Ustazah Ciputat nih teman-teman. Nah mantep banget gak tuh. Ini beneran Ustazah nih ya teman-teman ya. Cuma masih muda nih. Apa bahasanya tuh apa? Kalau itu kan dai cilik, terus dai muda. Apa ya? Kalau Ustazah tuh apa Kak Rahma? Iya bagus lah Ukti. Oke langsung aja. Nih master dari Kitab Kuning nih teman-teman. Baru bergabung di Alif Ikro. Baru kemarin. Masih fresh. Tapi udah memberikan performa yang bagus teman-teman. Oke langsung aja Kak Gina Farhana. Assalamualaikum Kak Gina. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi Kak Gina? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waduh deg-degan nih. Ya nggak aneh yang deg-degan nih Kak Gina. Ini ngobrol sama Ustazah nih soalnya nih. Deg-degan soalnya biasanya nonton podcast Alif Ikro di YouTube. Bener biasa nonton nih. Bisa duduk di sini. Beneran nonton. Tapi nyangka gak nih baru bergabungnya kan belum lama ya. Cuma udah diundang gitu buat ngisi acara ini. Gak nyangka banget sih. Gak nyangka banget sumpah Kak. Saya kan masih anak bawang gitu ya kayak. Enggak sih, enggak bawang sih. Lebih ke apa ya? Enggak lah, jangan. Kak Gina nih katanya suka baca Kitab Kuning Kak Gina. Maksudnya nggak tahu paham, nggak tahu ahli gitu. Gimana tuh? Iya betul. Kitab Kuning ya. Kalau Kitab Kuning itu kan Kertasnya kuning. Iya kertasnya kuning, kertasnya kuning. Berbahasa Arab lah ya berbahasa Arab. Ya apapun itu sih yang berbahasa Arab. Awalnya ya berasal dari bahasa Arab kan. Apa gimana? Kitab yang mana di situ di dalamnya bertuliskan bahasa Arab gitu. Berarti kan kita harus paham dulu tuh bahasa Arab tuh Kak. Iya. Gitu. Nah, saya itu maksudnya kalau dibanding antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab, jujur lebih suka bahasa Arab. Dulu sampai gitu. pas waktu training ditanya sama Kak Cinta, prefer bahasa Arab atau bahasa Indonesia gitu. Saya jawab bahasa Arab gitu. Bukan berarti nggak cinta sama negara sendiri ya kayak. Emang dari dulu juga mata pelajaran bahasa Indonesia tuh nilainya di bawah justru. Di bawah banget Kak. Lebih bagus bahasa Arab. Ya bukan gimana soalnya nggak tahu kenapa susah gitu memahami bahasa Indonesia. Padahal itu bahasa sendiri. Tapi kalau ngomong bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Iya gitu. Nah, dari situ saya mulai jatuh cinta sama bahasa Arab. Awalnya sih mungkin cerita ya kayak kenal pertama kali sama bahasa Arab itu dulu saya pernah sekolah di madrasah. Madrasah diniyah yang mana itu ada di kampung saya. Itu alhamdulillah dari situ menjadi pijakan awal saya. Di mana tuh kampungnya Kak? Di Pekalongan Kak. Saya asalnya Pekalongan. Saya orang Jawa asli. Mbak-mbak Jawa gitu. Nah, makanya di situ saya mulai kenal sama bahasa Arab, kenal sama Kitab Kuning, ya kitab-kitab yang berbahasa Arab lah ya kayak. Nah, tapi di situ selama saya duduk di bangku madrasah diniyah situ selama 4 tahun cuma teori-teori aja tuh Kak, soalnya kan masih pemula ya, masih kecil gitu kan, nggak paham gimana sih ini. Terus baru akhirnya setelah itu masuk pesantren, saya lulus dari MTS, saya masuk ke pesantren di Brebes, Al-Hikmah 2 ya Kak ya. Nah itu saya di Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2 jurusan keagamaan. Di situ barulah tuh saya digembleng, diasah banget otaknya buat bisa bahasa Arab dan juga membaca kitab-kitab kuning atau kitab-kitab berbahasa Arab baik klasik maupun kontemporer. Nah di situ saya 4 tahun juga di pesantren. Jadi beda tuh antara sekolah SLTA di
pesantren saya yang itu di Alikma 2 antara di pesantren di luar sana. Biasanya kan cuma 3 tahun gitu kan. Tapi di sini tuh 4 tahun. Jadi tahun pertama itu adalah tahun kelas persiapan atau biasanya kayak penyelarasan gitu ya. Betul. Kelas persiapan atau eksperimen biasanya, intensif gitu-gitu biasanya tuh gitu. kalau Nah, tapi di sini kelas persiapannya itu 1 tahun kita diperkuat buat pelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, terus ilmu alat nahwu sorofnya gitu. Biar nanti pas waktu di kelas 1 2 3 kita udah mulai bisa praktek membaca kitab dengan baik gitu Kak. Soalnya kan membaca kitab berbahasa Arab itu kan nggak bisa asal gitu ya Kak ya. Harus ada kaidahnya, harus sesuai kaidahnya biar sesuai dan kita bisa paham dengan baik gitu Kak. Gitu sih. Jadi mulai dari situ akhirnya bisalah sedikit-sedikit bisa baca kitab kuning atau kitab turos atau kitab yang berbahasa Arab lainnya kitab-kitab klasik kitab itu juga bisa klasik ya. gitu terutama karena itu dari situ. Jadi intinya tuh sebenarnya kalau kita pengen bisa membaca kitab yang berbahasa Arab itu karena kan kebanyakan dari di agama Islam ini kan semua kitab ya dikarang oleh ulama-ulama terdahulu yang dari ulama Arab juga dari Arab kayak jarang sekali dari Indonesia. Ya mungkin ada cuma nggak terlalu banyak gitu. Nah dari situ ya kita harus untuk memahami kitab itu, untuk memahami apa yang di dalamnya kita harus belajar dulu bahasa Arabnya gitu sih Kak menurut aku. Tapi emang kayaknya bisa baca kitab itu suatu kelebihan terus juga emang minimal basic tuh ada gitu bisa baca kitab gitu ya kayaknya ya. Karena kan ada tuh yang hadis apa gitu ya, an-nikahu sunnati kan gitu ya. Oh iya. Kalau nggak bisa baca, kalau itu kan gundul kan, nggak bisa baca ya an-nikahu santuy. Santai. Iya kan, kalau nggak bisa bacanya, artinya ya. Tapi itu gimana Kak? Maksudnya tadi kan mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu ya, skill alatnya untuk bisa bahasa Inggris kan grammar. Kalau Arab kan ada tadi nahwu sorof tuh grammarnya itu. Nah itu tuh apa dulu yang dipelajarin? Apa kosakatanya? Perlu nggak sih belajar kosakata bahasa Arab tuh? Perlu banget Kak, perlu banget. Jadi yang namanya bukan cuma di nahwu sorofnya doang, tapi tadi bahasa Arab termasuk kosakata kita tiap hari tuh dulu pas waktu pesantren sering banget tiap hari dikasih kosakata minimal 3 gitu. Ntar dihafalin ini gitu. Habis itu dipraktekin gitu. Jadi dari situlah mulai bisa sedikit-sedikit memahami tulisan Arab. Oh ini artinya ini. Kataba artinya menulis, qoro'a artinya membaca dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan cuma kita memahami strukturnya saja, tapi kita juga memahami kosakata-kosakatanya gitu tuh Kak. Dulu tuh pernah, jadi sebenarnya yang paling menggembleng di saat membaca kitab kuning itu adalah pelajaran yang namanya sorogan tuh Kak. Belajar sorogan itu pelajaran di mana santri-santri nanti di depan ustadznya langsung kita dipersiap. Biasanya nanti ustadznya tuh ngasih pilihan tuh, oh ini sekarang kita baca kitab ini, bab ini, bla 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 gitu, secara spontan gitu. Nah nanti dikasih waktu santrinya buat nyiapin dibaca gitu. Nah itu menurut saya itu pelajaran yang paling susah paling menakutkan, menegangkan. Soalnya kayak langsung ke depan gurunya ya. Gurunya kalau misalkan salah tuh malu banget tuh Kak. Saya pernah pengalaman kayak gitu, soalnya malu banget sumpah. Nah setelah itu kita disuruh untuk membaca sesuai dengan kaidahnya, kaidah nausorofnya. Kalau ini di akhir bacanya harokatnya apa, ini bertemu ini bacanya apa gitu. Terus setelah itu kita disuruh untuk terjemahin tuh Kak, terjemahin kitab ini misalkan pembahasan ini coba setelah dibaca nanti diterjemahin artinya apa. Setelah diterjemahin disuruh untuk mensyarah atau memahami gitu. Maksudnya apa sih gitu. Maksudnya kalimat ini tuh apa sih gitu kan antara menerjemahkan sama mensyarah atau memaknai kan beda tuh Kak. Gitu. Jadi dari situlah awal mulanya bisa membaca kitab kuning. Tapi ini kita ngomongin background pendidikan sekarang ya Kak. Tadi kan Kak Gina ngomong dari MAK Al-Hikmah ya, MAK Al-Hikmah Brebes ya? Iya Brebes. Terus sekarang
sedang kuliah atau udah lulus atau apa? Sedang kuliah. Alhamdulillah sekarang saya ada di Alif. Bukan. Ada dia. Saya sekarang Bukan ya? kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Dirasat Islamiyah semester 7. Masya Allah, semester 7 ya. Bentar dulu, jurusan Dirasat Islamiyah tuh ada prodi-prodi lagi nggak sih? Apa emang udah itu? Enggak. Itu kan doang. berarti itu fakultas sekaligus jurusan ya? Jurusan prodi. Jadi emang aneh banget tuh Kak. Jadi dulu sampai teman-teman aku tuh teman-teman KKN sih. Pas waktu dulu teman-teman KKN kan dari berbagai prodi dan fakultas gitu kan Kak. Pas aku kenalan tuh, jurusan apa? Dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah itu apa gitu, pada aneh gitu. Apa sih itu gitu. Karena kan emang padahal paling depan ya, fakultasnya paling depan, betul, cuma betul, paling depan. Cuma nggak pada tahu gitu. Akhirnya aku kasih tahu, oh di sini gitu. Oh itu. Berarti gitu. ukti banget ya Kak Gini ya. Kemarin kan ada Kak Muzaka tuh sama tuh alumni Dirasat Islamiyah juga. Iya. Makanya itu, nah ini tuh kena pressure tuh dari Kamu Zaka juga nih. Karena ngomong sama orang-orang pinter nih. Di Dirasat Islamiyah tuh rata-rata orangnya ya begini. Pinter jadian segen gitu Kak Gina. Maaf ya. Aduh enggak biasa terus aja. Gimana awal bisa gabung sama Alif tuh gimana Kak Gina? Gabung sama Alif sebenarnya saya tuh ya tadi ya di awal udah dibilang sama kakak, saya adalah pemula banget Kak. Masih semester 7 sekarang dan saya masuk Alif itu pas waktu semester 6 kemarin tuh Kak. Nah, di masih 2023 batch 31. Sekarang kan kemarin 32 ya Kak ya. Nah, itu saya di 31-nya. Sebenarnya dari awal itu emang pas waktu masuk kuliah. Itu tujuan awal saya itu masuk Alif. Enggak. Oh, bukan ya. Pas waktu awal masuk kuliah tuh kayak tahu ntar semester akhir nih udah terlalu bakalan nggak padet gitu. Mata kuliah udah nggak terlalu banyak gitu. Bakalan kosong. Untuk menghindari kekosongan itu aku tuh pengen ngisi sesuatu yang baru gitu. Sebenarnya juga pengen melanjutkan estafet belajar mengajar aku dulu. Jadi sempet pas waktu di pesantren pernah diamanahi buat ngajar di pesantren, ngajarian bu'a, terus ngajar madrasah diniyah anak-anak kecil gitu. Terus pas waktu di rumah sempet diminta sama ibu-ibu kampung tuh, Mbak Gina, ayo ini dong ajarin anak-anak ngaji gitu. Daripada ini anak-anak main terus gitu. Oh ya udah. Tapi jadi ngajar ya? Alhamdulillah ngajar di rumah gitu, di rumah jadi rame gitu. Nah semenjak itu kan pas waktu online tuh Kak, dulu kan pas saya itu adalah angkatan corona kan. Tapi KKN waktu itu maksudnya online apa offline? Online Kak, dulu awalnya online. Gimana tuh KKN online tuh? Oh pas apa? KKN Kak Gina tuh online apa offline? KKN-nya offline kemarin. Pas waktu maksudnya di kampung saya dulu itu diminta ibu-ibu tuh untuk mengajar anak-anak. Nah akhirnya pas waktu online itu kan jadi full di rumah tuh Kak, di rumah baru setelah. Enggak di Ciputat berarti pas lagi. Iya, baru pas semester 3 itu kan udah suruh offline ya, sudah suruh masuk ke Ciputat gitu. Ya udah akhirnya ninggalin semua yang ada di rumah, padahal ya alhamdulillah anak-anak udah tertarik gitu buat ngaji udah gitu rame kan. Lagi jangan-jangan. Iya, alhamdulillah. Tapi ya itu karena harus kesini gitu, harus ke Ciputat, jadi ya mau nggak mau harus ditinggalin gitu. Nah, jadi emang cita-cita awal saya juga sebagai guru sih. Aduh malu. Itu terus, nah karena ada estafet belajar mengajar itu, saya pengen ngelanjutin lagi tuh Kak, ngelanjutin lagi biar nggak berhenti stuck gitu Kak. Jadi dengan adanya pembaharuan dalam diri kita itu kan bisa bikin kita berkembang gitu ta. Makanya akhirnya ya udah deh pas waktu semester akhir ini aku nyari-nyari gitu kan, pengen ngajar ya, tapi di mana bingung jalannya gitu tuh Kak, di mana yang ngajarnya gitu. Akhirnya sempat ada obrolan ngomong sama siapa itu? Sama diri sendiri. Sama diri sendiri, sama diri sendiri. Iya. Terus habis itu baru sempat ada obrolan sama temen, nanya-nanya tentang lembaga-lembaga bimbingan atau privat mengajar ngaji gitu kan, di sini. Pas waktu dia sebutin Alif Iqra, langsung ini tuh Kak, langsung tertarik gitu. Ini bukan apa-apa ya, emang nyatanya kayak gitu tuh dari Kak. kemarin juga kayak gitu Kak. Iya emang kayak gitu. Tapi dia tuh ngasih tahu kalau masuk ke Alif Iqra itu susah, gini harus sabar gitu. Oh iya gitu. Terus, karena
tertantang gitu kan. Iya. Saya itu paling suka dengan menantang diri sendiri gitu, hal-hal baru. Sama ini di sini ada beberapa orang yang suka nantang diri Oh sendiri. gitu. Iya, makanya akhirnya oke lah saya coba gitu. Pas waktu udah ada pengumuman open recruitment, langsung deh ikut siapin dokumen-dokumen segala macem gitu. Baru setelah itu ikut masuk, tiba-tiba keterima. Alhamdulillah, nggak nyangka juga tuh Kak keterima. Ya udah ikutin training dan lain sebagainya. Tapi pas waktu udah keterima, setelah selesai training nggak langsung terima murid tuh Kak. Aku soalnya pas waktu itu bentrok sama KKN kan Kak, harus izin dulu buat KKN dulu, nanti aja nerima muridnya kayak gitu. Sama ini juga waktu baru masuk ke Alif jadi guru juga, ya bentrok sama KKN jadi nggak nerima murid dulu gitu. Cuma apa nih Kak, dari sisi Kak Gina nih ya, selama training kemarin, itu kan trainingnya lumayan lama tuh ya di Alif ya, seminggu ya. Betul. Nah seminggu itu apa? Maksudnya kesan Kak Gina gitu selama seminggu training, padet kan tuh dari pagi sampai sore training di, ya mungkin beberapa orang udah paham gimana metode ngajar apa segala macamnya. Cuma di Alif tuh untuk dipastikan lagi untuk semuanya dapat porsi yang sama. Nah gimana tuh kesan Kak Gina tuh? Lumayan kaget ya. Awalnya kan online dulu kan trainingnya. Kagetnya gimana? Ya main gitu. Enggak ya? Enggak gitu. Jadi apa ya? Kan training tuh awalnya online dulu. Setelah itu baru offline kan untuk khusus Jabodetabek gitu kan. Nah, itu baru saya tuh agak kaget dan ya pasti ada capeknya gitu karena full dari pagi sampai sore gitu depan laptop, setelah itu offline ke sini gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak banget ilmu yang saya dapat, terutama bagaimana cara menghadapi anak gitu loh Kak. Soalnya kan saya ya yang sampai sekarang sampai detik ini ya yang didapat dari sekolah-sekolah, dari kuliah itu ya cuma teori-teori tentang ilmu-ilmu gitu, pengetahuan. Sedangkan tentang kayak parenting dan lain sebagainya itu kan nggak pernah aku dapat sama sekali. Baru didapat itu di Alif ini tuh Kak. Alhamdulillah. Cara menghadapi anak yang seperti ini bagaimana, yang seperti ini bagaimana gitu. Dan juga termasuk cara mengajar yang bikin fun gitu ya, yang bikin menyenangkan itu gimana. Gak bikin ngantuk gitu. lah ya. Betul. Soalnya kan seringnya itu cara mengajar guru tuh monoton gitu ya kayak. Iya betul. Gini-gini aja gitu. Sampai pas waktu cerita dikit deh ya Kak. Pas waktu banyak juga nggak apa-apa. Bapak saya nanya tuh, saya nanya, kamu ngajar gimana gitu. Terus saya kasih videonya gitu. Kok kayak main aja gitu, Pak. Jadi kayak gini kan namanya juga orang tua dari desa ya. Jadi kayak Pak gini. lagi jadi, ya Pak manggil saya Pak. Iya bagus. Pak ini Pak, jadi kalau di kota itu cara mengajar itu beda, nggak satu arah. Maksudnya satu arah itu cuma dari guru aja itu enggak. Tapi kalau sekarang itu metode mengajarnya tuh fun learning gitu. Antara guru dan murid itu saling berinteraksi, ada crafting, ada main ini, main itu gitu. Jadi belajar sambil bermain, yang mana nggak bikin bosen anaknya, yang nggak bikin bosen muridnya gitu. Oh gitu. Kirain cuma main-main aja gitu kata bapak saya. Aduh, enggak Pak, enggak gitu. Oh, keren kalau kayak gitu, bagus gitu. Ya udah akhirnya saya mendapatkan hal-hal baru termasuk tadi ya tentang parenting anak, terus juga tentang tilawati ya termasuk tilawati juga saya baru dapat di sini karena yang dulu di pesantren itu ya cuma cara baca biasa aja gitu karena kan saya nggak fokus ke Al-Quran doang gitu. Akhirnya ya alhamdulillah banyak yang didapat gitu. Wah Masya Allah. Nah Kak Gina juga katanya nih sekarang aktif sebagai talent di Bincang Muslimah ya Kak. Nah gimana tuh? Bisa tuh diceritain kenapa bisa Kak Gina gitu? Aduh nggak tahu ya dari sananya kan. Maksudnya pasti kan ada kelebihan yang dimiliki sama Kak Gina nih. Sebenarnya gimana ya? Dari mulai Bincang Muslimah tuh apa? Oke. Terus Kak Gina tuh sebagai apa di sono gitu-gitu tuh? Oke. Jadi dari Bincang Muslimahnya dulu lah ya kayak. Jadi Bincang Muslimah itu cabang dari Al-Bukhari Institute. Jadi ada yang namanya instansi Al-Bukhari Institute. Itu pendirinya adalah beliau alumni dari Pondok Pesantren Darussunnah Ciputat.
Nah di situ dan kebanyakan orang-orang yang di situ adalah para alumni gitu, jadi mendirikan instansi itu dan alhamdulillah sudah udah lama dan sukses lah ya kayak alhamdulillah. Nah di situ di bawahnya itu ada Bincang Muslimah, Bincang Syariah, Hadispedia dan lain-lainnya gitu. Nah saya alhamdulillah fokus di Bincang Muslimahnya, khusus kajian perempuan, fikih perempuannya gitu. Udah hampir setahun lebih Kak saya di sana gitu. Awalnya sebenarnya juga gimana ya, rasanya tuh bingung gitu. Saya tuh sebenarnya agak canggung dan nggak pede di depan kamera. Saya tuh orang yang nggak pede loh Kak sebenarnya. Tapi kan akhirnya berjalan setahun tuh lancar-lancar aja kayaknya kan. Awalnya tuh nggak pede. Terus juga akhirnya karena tadi prinsip awal saya suka menantang diri saya sendiri. Akhirnya oke lah mau diajak buat join ke Bincang Muslimah buat ngisi kajian di sosmednya gitu tuh Kak. Nah dari pas awal juga kalau dilihat videonya ya Allah kaku banget gitu. Kaku banget kayak robot gitu. Nah setelah berjalan berjalan beberapa waktu akhirnya bisa luwes gitu dengan bawaannya. Berarti itu Kak Gina tuh monolog gitu ya? Apa gimana? Iya monolog gitulah, ada monolog. Jadi kalau di situ tuh videonya ada di Reels, di TikTok, terus juga di share ke Twitter juga. Sedangkan yang di YouTube itu ada monolog. Kalau video yang di YouTube tuh video yang panjang, penjelasan panjang. Kalau yang di Reels itu kan cuma 1 menit durasinya tuh Kak. Gitu. Dan untuk bikin skripnya itu pun bikin skrip sendiri gitu tuh Kak. Oh gitu. Bikin skrip sendiri. Alhamdulillah dari situ saya banyak belajar juga, terutama tentang kepenulisan gitu. Di situ kan di Bincang Muslimah dan Bincang Syariah itu selain cuma di konten-konten tapi banyak banget kayak ada kajian-kajian gitu, biasanya sekolah hadis. Terus ada juga di websitenya itu artikel-artikel gitu. Biasanya udah banyak banget yang ngirim tulisan. Saya juga awal-awal sering aktif nulis di situ. Sekarang karena mungkin kesibukan kuliah dan ini ya Kak jarang buat nulis, cuma fokus di kontennya aja gitu. Gitu sih Kak. Boleh dong sebutin IG-nya Kak Gina tuh buat siapa tahu ada yang mau lihat. Lihat itu kan apa tuh? Kalau IG-nya saya sendiri GHINAFAR02. Terus kalau yang apa tuh 02 tuh apa? Tanggal lahir saya. Kirain ini angkutan umum Ciputat kan. Itu 01. Channel 1. 02. Itu terus 02 kalau ya. Bincang Muslimah aja gitu. Bincang Muslimah atau Bincang Syariah ada di situ konten-kontennya. Wah, Masya Allah. Boleh dong tepuk tangannya buat Kak Gina nih. Ini auranya positif banget nih ya sekarang ya. Oke, boleh Kak Gina ceritain dong tadi proses kayak bikin skripnya sendiri, terus proses kreatifnya tuh gimana Kak Dina? Kak Dina kan jadinya aneh ingat sama bos aneh. Gimana Kak Gina ceritain proses kreatifnya di Bincang Muslimah tuh kayak gimana, terus risetnya. Berarti kan Kak Gina kan harus ngumpulin banyak sumber-sumber valid gitu kan, gimana tuh? Iya benar-benar. Jadi pas bikin skrip sendiri itu Kak, bikin skrip sendiri. Jadi yang namanya kita itu kan bikin video yang mana tujuannya untuk ditonton halayak umum, banyak orang menyebarkan hal-hal baru gitu ya. Kalau di Bincang Muslimah itu kan fokusnya fikih perempuan kontemporer. Banyak sekali kan masalah-masalah fikih yang baru bermunculan yang berhubungan tentang perempuan. Kan perempuan tuh kan kompleks banget tuh masalahnya, terutama dalam fikih. Nah makanya di situ ketika bikin skrip, saya itu nyari rujukan-rujukan, referensi utama, terutama dalam kitab-kitab. Karena kita itu menyajikan pandangan dari berbagai ulama, dari berbagai mazhab gitu. Jadi kita nggak cuma fokus satu mazhab saja gitu ketika memberikan pandangan gitu. Jadi misalkan masalah ini menurut mazhab Syafi'i gimana, mazhab Hanafi gimana gitu. Jadi ya sumbernya ada di kitab gitu kan. Akhirnya saya cari di kitab-kitab. Terus selain itu untuk penunjangnya lihat di artikel-artikel jurnal dan juga berita terkini gitu. Kayak kemarin itu kan ada kasus kawin tangkap tuh Kak yang ada di NTT itu kan ya. Kawin tangkap itu kan hal yang baru itu sebenarnya tuh gimana sih cara menghadapi
kawin takap kan itu perempuan di sisi yang dirugikan banget tuh. Itu gimana pandangan secara Islamnya gini gitu. Oke lah itu tradisi, tapi gimana kalau Islam memandang hal itu gitu. Jadi bikin skrip gimana ya, nyari referensi dulu nyari referensi dulu, rujukan dari kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer, kemudian referensi lain dari artikel, berita dan lain sebagainya, lalu ditulis. Abis itu setelah ditulis juga nggak langsung bikin video aja gitu. Saya nanya dulu ke teman-teman tim kantor gitu. Ini gimana? Soalnya kan di kantor alhamdulillah banyak banget beliau-beliau yang udah ahli ilmu gitulah yang udah di bidangnya dalam agama gitu. Jadi tanya gitu. Jadi di situ diskusi bareng setelah itu. Bikin kontennya itu maksudnya videonya cuma durasinya 1 menit, tapi bikin skripnya berhari-hari kadang tuh, soalnya ya itu nyari referensinya yang benar-benar harus valid karena jangan sampai ada kesalahan gitu. Terus sisi kreatifnya juga gimana sih penyampaian kita pas waktu menyampaikan video di video itu, jangan sampai bikin bikin bosen gitu kan ketika nonton gitu. Justru malah dari sumber yang banyak itu dirangkum buat bisa 1 menit selesai gitu kan. Iya gitu. Dan itu penyampaiannya gimana yang jangan sampai bikin boring orang-orang nonton. Ini tuh semua anak Darussunnah harus ikut kayak gitu atau enggak Kak? Enggak. Oh enggak. Cuma beberapa orang saja. Tapi teman-teman anak yang anak Darussunnah tuh kayaknya emang pinter-pinter banget, pantesan nih kayak gini soalnya modelannya nih. Modelan Kak Gida nih. Ya kayaknya Masya Allah banget ya. Ya teman-teman bisa tuh. Di Darussunnah tuh alamatnya di mana Kak? Tempatnya di mana? Di ini Jalan SD Impres Pisangan Barat, Ciputat. Ya, di kedokteran UIN itu ya. Belakang kedokteran. Masya Allah banget. Aduh jadi gak apa Kak Gina nih. Okay. Berarti menaungi Alif Ikro, terus Bincang Muslimah sama Darussunnah nih Kak. Nah terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Gimana first impression Kak Gina selama untuk pertama kali ngajar di Alif Ikro? Dapat murid kan, sekarang udah ada muridnya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nah gimana tuh? Ya apa ya? First impressionnya gitu ya. Oke. First impression ngajar di Alif Ikro kaget sih Kak, kaget. Soalnya apa? Pertama ngajar langsung dapet murid dari influencer. Kaget itu, aduh, wah dapet murid dari seorang influencer gitu kan Kak. Aduh bingung nih gimana nih cara ngatasinya, takutnya kalau ada yang salah gitu kan saya Kak. Pertama kali nih. Pertama kali gitu dapat anaknya influencer dan udah terkenal banget kan di Instagram, di TikTok gitu. Sampai pernah tuh ada teman aku yang udah ngefollow bundanya. Terus dibikin story pas waktu aku ngajar anaknya itu. Loh kok ini ada Gina di sini gitu, kaget. Oh temen yang lihat di snapgram bundanya. Aku bilang loh kok ada Gina di sini gitu. Aku senyum-senyum aja gitu. Ngasih tahu gitu. Iya gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan bisa belajar sama dia gitu. Ya gitu, emang awalnya sih emang namanya juga anak kecil ya, masih Lovely Earth kan kalau dia itu usia 2 tahunan mau jalan 3 tahun, jadi ya susah-susah gampang gitu. Kita harus sabar, banyak bermain dan lain sebagainya gitu. Awalnya emang agak sulit ya, menolak terus sampai akhirnya itu di pertemuan kedua kalau nggak salah, pertemuan kedua dan seterusnya itu yang bikin saya seneng pertama kali itu dia nungguin di depan pintu pas waktu saya mau datang. Pas waktu saya datang langsung dipeluk gitu loh. Masya Allah. Seneng banget pasti. Seneng banget rasanya tuh, seneng banget. Wah jadi kan bikin semangat ngajar semangat ngajar gitu. Wow, dari awal udah dikasih pelukan, tos dan semangat gitu kan, jadi bikin mood booster sendiri buat aku gitu tuh Kak gitu. Jadi, tapi nyangka nggak sih sebelumnya tuh, nyangka nggak kan Kak Gina guru baru terus dapat murid pertama justru yang seorang influencer itu, maksudnya nyangka nggak gitu? Nggak nyangka bener. Aku kira kayak yang anak-anak influencer dan lain sebagainya itu bakalan dipegang sama guru-guru yang sudah yang senior gitu tuh, bukan yang kayak aku yang baru masuk dan masih muda gitu kan. Justru berarti itu tandanya Alif tuh ya udah yakin sama trainingnya itu ya nggak sih? Karena dengan training seminggu itu ya kali masa nggak cukup kan buat bekal ngajar gitu kan ya.
Iya. Pokoknya keren banget lah ini dengan apa Alif tuh jadi lembaga yang benar-benar apa membuat apa mencetak guru lah ya, mencetak guru yang mana dari training dan lain sebagainya itu udah bikin apa ya cukup banget lah kalau misalkan itu. Masya Allah banget, tepuk tangan buat Kak Gina. Ini kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat-sangat ya pinter banget nih Kak Gina. Kak Gina, kita masuk ke sesi juga tuh. Setuju gak tuh? Oke Kak Gina, ini sekarang kita masuk ke sesi juga tuh. Jadi ini ada kuis. Enggak kuis-kuis juga sih sebenarnya, cuma ya pokoknya kayak gitu. Nih kalau benar Kak Gina boleh tunjuk boleh nunjukin setuju warna hijau, enggak setujunya warna merah. Oke Kak Gina, kita mulai ya Kak Gina. Jadi aneh ngasih pertanyaan, setuju apa enggak, abis itu Kak Gina kasih alasannya kenapa. Oke. Setuju atau enggak? Transportasi umum baiknya dicampur aja, nggak usah dipisah perempuan dan laki-lakinya. Nah, setuju apa enggak tuh? Transportasi umum baiknya dicampur aja, nggak dipisah. Setuju. Setuju. Kenapa tuh? Oke. Melihat keadaan yang sekarang ini tuh Kak. Melihat keadaan yang sekarang ini karena apa ya antara laki-laki dan perempuan itu sekarang kan khususnya di Indonesia lah ya kita lihat di Indonesia aja nggak usah jauh-jauh. Itu kan sosialnya itu ya nggak bisa batasi secara ketat gitu kan Kak. Termasuk dalam transportasi. Apalagi transportasi umum. Kebanyakan kita jujur lah pasti lebih milih transportasi umum. Apalagi kalau di Jakarta ya. Lebih cepet, murah gitu, nggak macet. Kayak kayak naik MRT, KRL dan lain sebagainya itu. Ya itu nggak setuju kalau misalkan dipisah karena apa akan menyulitkan sebenarnya adapun kalau misalkan ada bahaya itu balik ke pribadinya masing-masing tuh Kak. Jadi kalau misalkan aku yakin nih bakalannya aku tuh nggak aman gitu, aku nggak aman buat diri aku sendiri, ya udah mendingan dia naik transportasi pribadi aja atau pakai yang ojol yang atau apa yang lebih gitu private ya? Gitu lah ya Kak. Iya itu lebih baik kayak gitu. Jadi nggak bisa kita serta merta nggak setuju kalau misalkan transportasi umum itu harus dipisah gitu tuh Kak. Lebih ke ini berarti alasan Kak Gina tuh lebih ke ngapain susah-susah ngaturnya doang gitu kan ya. Tapi alhamdulillah tuh Kak sekarang kan di KRL ada tuh gerbong khusus perempuan tuh ya biasanya. Gitu, ya itu juga bagus itu kayak gitu bagus karena ya emang menanggulangi bahaya kan untuk mengurangi bahaya jangan sampai ada bahaya yang membuat kerugian bagi pribadi seseorang gitu kan ya kayak gitu sih balik ke diri kita masing-masing kita harus sadar diri sekiranya kita bisa jaga diri dengan baik ya it's okay gitu tapi kalau misalkan nggak bisa jaga diri dengan baik ya mending kita menghindari hal itu gitu sih Kak menurut aku. Mantap. Oke, pertanyaan terakhir juga nih Kak Gina. Setuju atau tidak? Kita semua nih harus aware sama pelajaran fikih kontemporer. Setuju banget. Setuju pakai banget. Ntar lu sebelum dijawab alasannya kasih contoh masalah yang terkait fikih kontemporer. Fikih kontemporer ini deh parfum. Parfum itu kan sekarang kan ada parfum yang mengandung alkohol sama ada yang nggak mengandung alkohol. Sebenarnya kita boleh nggak sih menggunakan parfum yang mengandung alkohol gitu? Di situ kan sedangkan kalau di zaman dahulu alkohol itu ya notabene-nya adalah alkohol yang diminum yang mana itu khamr. Khamr kan hukumnya haram di Al-Qur'an sendiri juga udah jelas ya. Hukumnya haram. Nah tapi di sini alkohol yang dimaksud yang menjadi campuran dalam parfum itu beda tuh Kak. Beda antara alkohol yang diminum atau dikonsumsi dengan alkohol yang menjadi campuran gitu. Jadi hukumnya itu di sini ada yang berbeda pendapat ya. Ulama ada yang mengharamkan parfum yang beralkohol, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak itu beralasan bahwasanya yaitu alkohol yang menjadi campuran parfum itu bukan alkohol yang diminum, dikonsumsi. Jadi alkohol akan haram ketika dia dikonsumsi dan ya itu memabukkan gitu. Nah, di sini kan
menjadi hal baru, ini kontemporer gitu. Alkoholnya itu beda karena setelah diteliti di para ilmiah, para ilmuwan sains itu kan oh alkoholnya itu beda loh gitu. Tapi kan kalau pakai parfum kan juga ada yang bikin mabuk Kak. Tahu gak sih kayak parfum nyong-nyong tuh ada gak sih? Minyak nyong-nyong gitu. Itu? Oh itu minyak ya? Iya beda ya? Itu beda. Jadi intinya selama ilatnya atau sebabnya diharamkan itu kan kalau alkohol itu kan karena memabukkan. Gitu sih. Nah berarti kenapa kita harus aware sama fikih kontemporer itu kenapa? Iya. Kita tahu ya Al-Quran sama hadis itu kan udah selesai. Udah selesainya gimana? Karena dengan wafatnya Rasulullah itu kan berarti wahyu yang turun itu udah selesai juga tuh Kak, udah selesai. Udah lengkap semuanya dari Al-Quran gitu ya. Udah tamam gitu lah bahasanya kalau dalam. Nah, tapi zaman itu terus berjalan gitu. Setelah wafatnya Rasulullah tuh masih banyak banget masalah-masalah yang terjadi gitu, terutama dalam hal fikih gitu. Jadi karena kadang ya masalah-masalah yang terbaru, yang kontemporer, yang fikih kontemporer itu kan nggak tersurat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis gitu. Nah itu gimana cara kita menghadapi hal itu gitu. Makanya ulama-ulama di setiap zaman itu pasti ada yang namanya beristihad. Beristihad itu kan namanya mencari hukum, hukum menggunakan dalil yang sudah ada gitu. Nah meskipun di situ para ulama berijtihad, tapi mereka tetap berpegangan pada Al-Quran dan hadis. Bukan berarti mereka itu berijtihad dan lepas gitu aja dari Al-Quran dan hadis. Ngide sendiri gitu ya? Enggak. Dan itu pun syaratnya kan ada lagi kenapa bisa orang disebut mujtahid itu mujtahid, iya benar-benar ada klasifikasinya sendiri gitu. Jadi ya itu kita harus aware dengan fikih kontemporer karena zaman terus masih berjalan dan banyak hal-hal baru yang akan banyak kita ketemui gitu. Kalau misalkan kita nggak aware dengan fikih kontemporer, kita akan jumut atau kolot gitu. Kita ya udahlah balik aja ke Al-Quran sama hadis yang jelasin ini aja boleh gitu. Naik mobil, harus naik onta gitu ya. Kayak zaman dahulu kan, itu kan nggak bisa. Kita harus hati-hati banget gitu. Dan ya tetap pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis gitu. Oke Kak Gina, sedikit nyinggung yang tadi tentang mujtahid itu ya. Kan itu tadi kita sepakat ada spesifikasi khusus ya untuk bisa jadi seorang mujtahid itu ya. Cuma bisa nggak kita ngide sendiri nih, kita sebagai manusia biasa nih ngide buat ngambil hukum sendiri gitu. Contoh kayak waktu itu tuh aneh punya teman Kak Gina. Jadi temen aneh tuh dalam keadaan nggak tahu ya, bukan nggak ada sih, susah untuk nyari makanan halal. Susah nih, cuma ada, kalau mau dicari mah ada. Jadi dia daging babi dicemplungin ke air baru habis itu dimakan. Kullu syai'in minal ma halal, segala sesuatu yang dari air itu halal. Nah itu gimana tuh, maksudnya itu kan ngide ya, maksudnya bikin hukum sendiri gitu ya. Nah itu gimana tuh Kak Gina? Aduh itu nggak bisa banget ya, kau udah jelas banget nggak boleh itu. Tapi kan dari air, maksudnya air itu berarti kan? Bukan yang dimaksud kullu syai' apa tadi? Kullu syai'in minal ma halal kan itu tuh maksud air di situ adalah air ini, air bahar, air laut. Harus laut. Iya gitu, maksudnya yang ada di laut, yang berasal dari laut gitu. Bahkan kan kalau di hadisnya itu segala bangkai yang ada di laut itu halal untuk dimakan kan gitu. Beda kalau misalkan kayak tadi daging babi, itu kan emang udah dari dari Al-Qur'annya pun udah dijelasin haram gitu kan, haram. Nggak bisa mau itu dicemplungin dulu ke air, mau dicuci dulu sampai bersih atau apa, itu nggak bisa Kak. Walaupun dicuci ke air laut juga nggak bisa tetap. Nggak bisa. Itu kan udah dari Allahnya itu yang dijelasin bahwasanya daging babi itu adalah haram. Nah ya karena waktu itu posisinya yang cerita samaan itu lagi di Jambore internasional. Jadi lagi emang di luar negeri, susah dapat daging-daging. Susah. Ya gitunya. Tapi tadi kan ya selama itu masih bisa dicari, itu sebenarnya bisa aja tuh Kak, apalagi di zaman sekarang kayak beda kalau misalkan
Ya di zaman-zaman boleh lah di hutan. Ada yang namanya halah ittiror. Ya. Halah ittiror itu adalah kondisi di mana kita itu benar-benar mendesak dan nggak bisa mendapatkan sesuatu yang halal. Itu ada di kitabnya. Jadi gambarannya itu kayak gini. Kita ada di hutan. Ya. Di hutan itu kan udah susah banget buat nyari makanan gitu. Nggak ada lagi makanan yang bisa kita makan kecuali misalkan tadi ada babi gitu untuk diburu kemudian dimakan. Itu nggak apa-apa karena apa, tujuannya kita untuk bertahan hidup gitu kan, untuk bertahan hidup, dan itu benar-benar dalam keadaan ittiror atau daruroh gitu ya, benar-benar daruroh, nggak ada kita keluar ke hutan itu nggak bisa, atau kita tersesat di hutan ya kan itu udah sulit banget gitu. Kalau misalkan keadaannya masih di zaman sekarang masih di luar ya, masih gampang banget. Ya bahasanya gampang lah ya, kamu jambore itu kan masih ketemu sama tempat makan gitu lah ya. Iya gitu, meskipun sejauh apapun itu masih bisa gitu. Nah, kalau misalkan di zaman dahulu itu benar-benar susah, benar-benar gak ada gitu. Untuk menemukan makanan yang halal itu gak apa-apa. Artinya orang biasa tuh nggak bisa tiba-tiba bikin hukum sendiri gitu ya? Nggak bisa ya, juga, iya. nggak bisa. Jadi jangan ada yang ide ya. Apalagi kalau misalkan sesuatu yang udah dihukumi secara syariat itu halal ataupun haram, itu kita nggak bisa mengotak-ngatik lagi, karena la yuhramu halala wala yuhalilu haroman. Kita itu nggak boleh mengharamkan sesuatu yang udah halal dan juga nggak boleh menghalalkan sesuatu yang udah haram. Gitu tuh kan, nggak bisa. Itu emang udah paten dari syariat. Haram ya haram, halal ya halal. Kita nggak bisa mengotak-atik. Adapun sesuatu yang masih ijtihadi atau yang masih bisa diperdebatkan gitu ya. Itu nggak apa-apa hukumnya. Kayak misalkan hukum rokok itu kan sering banget tuh sebenarnya, rokok itu ada yang bilang makruh, ada yang mubah gitu. Itu it's okay, masih bisa diperdebatkan. Itu nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Lainnya kita kasih apresiasi buat Kak Gina. Masya Allah banget nih, kan keluar semua kan dalila kan jadinya ya. Kelihatan ustazah banget jadinya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk terus tonton video podcast Cerita Guru, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, ditonton juga sampai habis. Nah ini kan kalau kayak gini kan adanya di akhir-akhir nih ya videonya ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman guru ngaji di seluruh Indonesia bisa akses TST, yaitu Teacher Support Teacher, ada di alifikro.id/tst. Nah situ banyak materi-materi pembelajaran menarik, materi akhlak, akidah, fikih. Nah itu bisa tuh teman-teman akses di situ. Terus juga ada program Jumat Ide yang ada di Instagramnya Alifikro. Dan juga untuk teman-teman guru khususnya, untuk jangan lupa hadir di acara atau di kegiatan monthly meeting yang diadakan oleh tim training center Alifikro. Dan juga untuk teman-teman yang, ini kebanyakan dan juganya nih. Untuk teman-teman yang pengen upgrade skill bahasa Inggrisnya, nah itu bisa gabung di English kan dia English Learning Space yang diadakan juga oleh tim training center Alifikro. Nah itu penting tuh. Kak Gina juga ya Kak Gina mau udah jago juga bahasa Inggrisnya ya. Enggak. karena sekarang banyak ya emang harus diharuskan untuk guru-guru tuh bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Jangan nggak bisa bahasa Inggris tuh jangan dikurangin ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Kak Gina udah mau hadir di sini, bisa sharing-sharing. Bermanfaat banget nih. Pasti ya bermanfaat lah pokoknya. Jangan lupa follow IG Kak Gina tadi. Aduh lupa lagi. Ada 02-nya pokoknya. Oke, jangan lupa untuk tonton terus podcast Cerita Guru, ditunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum.